CO2, dan kedua karbon monoksida atau CO, dan metana atau CO4. Tapi tahukah kalian, gas-gas ini mengubah iklim bumi kita? Mari kita pelajari bersama. Karbon dioksida adalah gas yang terdiri dari satu atom karbon dan dua atom oksigen. Gas ini tidak berbau dan tidak berwarna, serta terdapat secara alami di atmosfer bumi. Karbon dioksida dihasilkan dari beberapa proses seperti pernapasan makhluk hidup dan pembakaran bensin, kayu dan bahan bakar lainnya, dan juga pembusukan makhluk hidup yang sudah mati. CO2 juga sangat penting bagi tumbuhan karena digunakan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen dan makanan. Namun, jika jumlahnya terlalu tinggi di atmosfer, maka CO2 dapat menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Ini dia proses fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan. Karbon dalam tumbuhan memiliki peran krusial sebagai bahan baku utama untuk makanan dan energi, serta menjadi komponen struktural yang membentuk tubuh tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan adalah pemain kunci dalam siklus karbon global karena perannya sebagai produsen atau penyerap karbon utama di bumi. Tumbuhan bertindak sebagai penyerap karbon. Selama fotosintesis, mereka mengambil CO2 dari atmosfer melalui stomata daun. CO2 yang diserap diubah melalui siklus Calvin atau reaksi gelap menjadi glukosa dengan rumus C6H12O6. Molekul glukosa ini adalah molekul organik pertama yang mengandung atom karbon yang baru terfiksasi. Glukosa kemudian digunakan sebagai bahan dasar untuk menyusun semua struktur tumbuhan, seperti selulosa yaitu dinding sel, pati, cadangan energi, dan lignin atau kayu. Seluruh massa kering tumbuhan sebagian besar terdiri dari karbon yang dulunya adalah CO2 di udara. Selain tumbuhan, manusia juga dapat mengeluarkan karbon dioksida, seperti contohnya yaitu bernafas. Berikut contohnya. Hubungan antara dekomposisi dan gas karbon CO2 dan CH4 sangat erat, karena dekomposisi adalah proses kunci yang mengembalikan karbon yang tersimpan dalam makhluk hidup ke atmosfer. Ketika materi organik mati seperti tumbuhan, hewan, dan sisa-sisa organisme lainnya diurai oleh mikroorganisme, karbon yang sebelumnya terperangkap dalam biomasa dilepaskan. Dalam kondisi yang paling umum dan efisien, karbon dilepaskan ke udara sebagai karbon dioksida atau CO2. Proses ini merupakan bagian alami dari siklus karbon, menyeimbangkan karbon yang diserap oleh fotosintesis. Namun, jika pembusukan terjadi di lingkungan tanpa oksigen, seperti di rawa atau dasar laut, sebagian karbon dilepaskan sebagai metana atau CH4, yang merupakan gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada CO2. Oleh karena itu, dekomposisi berfungsi sebagai mekanisme pembuangan alami yang menggerakkan karbon dari biosfer kembali ke atmosfer atau tanah. Gas karbon monoksida adalah gas yang tidak berbau, tidak berwarna, serta sangat beracun karena disebabkan oleh pembakaran tidak sempurna oleh bahan organik. Gas karbon monoksida ini sangat berbahaya karena mengikat hemoglobin dalam darah kita lebih kuat daripada oksigen, sehingga menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan. Apa itu gas metana? Mari kita bahas. Metana adalah gas tidak berwarna dan tidak berbau dengan rumus kimia CH4.
Selain itu, metana adalah komponen utama dari gas alam dan merupakan sumber bahan bakar dan energi yang sangat penting. Metana juga merupakan sumber energi bersih yang efisien karena ketika dibakar, dia menghasilkan lebih sedikit CO2 per unit energi dibandingkan bara dan minyak. Baik teman-teman, di sini kami sudah ada di area sekitar pabrik dan kita di sini sudah menemukan warga sekitar dari pabrik tersebut. Izin wawancara ya kak. Saya mau tanya, apakah pabrik tahu di dekat sini mengeluarkan bau atau gas tertentu yang dapat mengganggu warga sekitar? Mungkin bagi saya sudah terbiasa karena saya sudah lama ada di sini. Kalau soal limbah cair yang membuat karbon dioksida, mungkin ada asap atau apa yang bisa mengganggu mungkin? Kalau buat limbahnya ya gak mengganggu, cuman asapnya kadang terkena pakaian yang dijemuri. Baik, terima kasih ya kak. Sama-sama. Jadi, gas karbon yang ada di sekitar kita dapat mempengaruhi lingkungan hidup kita semua. Tantangan untuk kalian semua, coba cek berapa karbon yang sudah kalian hasilkan dari transportasi yang sudah kalian gunakan dan makanan yang sudah kalian sajikan.